Perkenalkan, nama saya Aksamina Blandina Sabneno, SPD SD, guru pada SD Negeri Olkaka, Kecamatan Ampuang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya juga adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta Angkatan 4 tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya yang merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami laksanakan dalam sebuah praktik video pembelajaran dengan teman-teman, guru pamong, dan dosen pembimbing. Berikut video pembelajarannya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Baik, Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, syukurlah anak dan bahagia. Salam, Bu. Salam. Terima kasih anak-anakku. Kita akan memulai dengan kegiatan kita hari ini. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Baik, Ibu akan cek kehadiran mungkin. Cahyani. Hadir, Bu Guru. Baik. Laili. Hadir, Bu. Ida. Hadir, Bu. Memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama berdoa dan doa akan dipimpin oleh Nak Farisal ya. Ya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baiklah, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, anak-anak bisa menemukan kalimat berisi penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan hewan peliharaan. Yang kedua, setelah membaca teks dan bertanya jawab, anak-anak bisa menyebutkan kalimat berisi penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyebutkan kalimat berisi penyelesaian masalah, anak-anak bisa menuliskan kembali kalimat berisi penyelesaian masalah tersebut dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks, anak-anak bisa menuliskan kembali kewajiban yang harus dilakukan jika memiliki hewan peliharaan. Yang kelima, anak-anak bisa menentukan 5 kemungkinan bilangan perkalian jika sudah diketahui bilangan hasilnya. Dan yang keenam, melalui soal cerita, anak-anak bisa menentukan 5 kemungkinan bilangan perkalian jika sudah diketahui bilangan hasilnya. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Baik, Bu. Kita lanjut ya. Kemudian ini Ibu punya satu gambar lagi. Ibu sedang membersihkan teras depan rumahnya. Kira-kira dalam gambar ini ada hewan apa saja yang anak-anak lihat? Ada ayam. Ada ayam, Bu. Ayam yang Ada sampah, teras Bu. rumah. Iya benar, ada sampah, ada ayam, Suka ada menyapu. Bu Siti. Ya betul. Ibu ayamnya. Ya benar. Kita lanjut ya. Ternyata Ibu punya bacaan di sini tentang gambar tadi. 2 orang anak bantu Ibu ya bacakan Ya, Bu, teks saya, ini. Bu. Siapa yang mau bantu Ibu? Oke, Tri, silakan. Tri sama siapa ya? Saya mau selamat, Bu. Selamat nggak kedengaran? Ya. Iya, Bu, saya paragraf duluan, pertama. Bu. Ya, paragraf ya. pertama. Paragraf pertama. Paragraf yang pertama dibaca sama Tri ya, silakan. Nak. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap.
Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah tetangga yang lain. Ya, terima kasih Natri. Silakan yang paragraf kedua, Nak Slamet. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Baik, terima kasih Natri dan Nak Slamet. Dalam bacaan Memberi ini makan. mungkin anak-anak bisa temukan kira salah apa ya di dalam bacaan ini. Rumahnya Siti kotor, Bu, karena kotoran ayam. Benar, betul, benar semuanya. Ayam tetangga nakal, Bu. Iya, ayam tetangga nakal. Ayam terasa tetangga rumah berkunjung kotor. ke rumah Siti, Bu. Iya, benar sekali. Ternyata ada masalah di dalam bacaan ini. Ayam Iya. tetangga yang berkeliaran mengganggu. Rumah tetangga. Ya, benar. Di rumahku kira-kira- juga seperti itu, Bu. Oh, begitu ya? Iya, ayamnya tetangga pergi ke rumahku, terus Ya, mengeluarkan kotorannya di teras rumah. memang betul itu adalah masalah besar. Perlu kita selesaikan bersama. Coba anak-anak lihat dalam bacaan ini kiat yang berisi tentang penyelesaian masalah. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Coba yang pertama apa? Siapa yang bisa menemukan? Saya, Bu. Coba Saya, ingat Bu. kalimat yang berisi penyelesaian masalah ini. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Ya, benar. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua apa? Coba. Nah, Yupi, Memberi makan dan minum yang cukup, Bu. ya, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Kemudian yang ketiga coba. Itu dia, Bu. Ya. Menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan, Bu. Ya, benar, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Nah, yang berikut, apalagi ya? Coba Nak Lia. Iya, Bu, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Ya, benar. Hebat-hebat ya anak-anakku. Ternyata semuanya bisa menjawab dengan benar. Ternyata di dalam masalah tentang kotoran-kotoran hewan ini ada kalimat yang berisi penyelesaian masalah, jangan membiarkan hewan berkeliaran, memberi makan minum yang cukup, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan, dan membersihkan hewan peliharaannya beserta dengan kandangnya. Nah, Ibu mintakan anak-anak bisa nanti lihat di LKPD-nya bagian A ya, amati teks yang tadi dan temukan kalimat penyelesaian masalahnya yang tadi sudah anak-anak sebutkan, kemudian tuliskan dalam LKPD-nya ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, jangan lupa ya ditulis ya. Nanti Ibu akan beri nilai. Baik. Kita lanjut ya. Ya. Di sini Siti memiliki banyak kucing. Siti tidak ingin kucingnya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Siti ingin membuat kandang yang baru untuk kucingnya. Siti membutuhkan banyak bambu. Ayah Siti memiliki 10 potong bambu. Berapa kandang yang dapat dibuat Ayah Siti? Berapa potong bambu yang dibutuhkan Ayah Siti untuk satu kandangnya? Nah, ini jadi satu masalah ya buat kita, anak-anak kita semua coba menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya Siti. Siti punya kandang, punya kucing. Ayah Siti punya 10 potong bambu. Berapa kira-kira kandang yang harus dibuat Ayah Siti dan berapa potong bambu yang dibutuhkan? Di sini kita lihat banyak kandangnya dikali dengan banyak potongan bambu adalah 10. Nah, bila ayah ingin membuat 2 kandang, maka banyaknya potongan bambu yang dibutuhkan itu berapa kira-kira? Coba. 5, Bu. Ada yang bilang 5, oke kita lihat jumlahnya 10 potong bambu. Jikalau ingin membuat 2 kandang, berarti ada berapa banyak bambu yang dibutuhkan? Ternyata 5, benar anak. 5 potong bambu yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan 2 buah kandang ya anak-anak, karena 5 dikalikan Iya, Bu. sama dengan 10. Yang berikut kita coba lagi, misalnya 10 potong bambu ini kita coba buat 1 kandang. Kira-kira berapa banyak potong bambu yang kita butuhkan? 10, Bu. Ya, benar. Benar, udah 10, ternyata 10. Ya, baik anak.
bilangan yang lain ya anak-anak, kita coba dengan misalnya 40 potong bambu. Anak-anak bisa lihat di dalam tabel ini, kita coba dengan 40 potong bambu. Jikalau 40 potong bambu, kemungkinan yang bisa didapatkan dalam pembuatan kandang ini kira-kira berapa ya? Cuma yang pertama 40 dibagi 1 hasilnya 40. Hasilnya 40 kita bisa jadikan kemungkinan karena 1 kali 40 sama dengan 40. Coba nomor 2. Nomor 2, Laili coba bacakan untuk kita. Ya, Ibu. Pernyataan nomor 2, 40 dibagi 2, hasilnya sama dengan 20. Dapat dijadikan kemungkinan. Dapat ditulis menjadi 2 dikali 40. Ya, benar. 40 dibagi 2 hasilnya 20 ya, bisa dijadikan kemungkinan. Sekarang nomor 3. Nomor 3 Ibu minta Tri. Tri bacaan. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Tri. 40 bagi 3 hasilnya 13,33. Tidak dapat dijadikan kemungkinan, Bu. Iya, betul. Terima kasih Natri. Untuk pernyataan yang keempat dan seterusnya sampai ke 10, anak-anak bisa melihat di dalam tabel ya. Ya, ternyata Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari pernyataan nomor 1, 2, dan 3 sudah terlihat ya mana yang bisa dijadikan kemungkinan dan mana yang tidak dapat dijadikan kemungkinan. Jadi kesimpulannya adalah agar mudah menentukan kemungkinan, kita bisa menggunakan dengan cara membagi hasil kali dengan bilangan caca dari yang terkecil, yaitu angka 1 dan seterusnya. Kemudian bagi pernyataan yang hasilnya tidak koma atau bilangan decimal dapat dijadikan kemungkinan, sedangkan pernyataan yang hasil koma tidak bisa dijadikan kemungkinan. Coba kita lihat kembali. Ya, dalam tabel ini kira-kira ada berapa bilangan yang bisa dijadikan kemungkinan? Coba anak-anak lihat. 6, Bu. 6. Bu. Ada 6, Bu. Benar, yang bisa dijadikan kemungkinan ada 6. Sedangkan yang tidak dapat dijadikan kemungkinan ada berapa bilangan? 4, Bu. Ibu mau tanya, kenapa tidak bisa dijadikan kemungkinan? Hasilnya koma-koma. Ya, Ada komanya, Bu. benar. Bingung jadinya, Bu. Iya, benar, Nak. Rusnita, Tri, betul. Tidak bisa dijadikan kemungkinan karena ada koma-komanya. Ya, koma-komanya ini yang biasanya disebut dengan bilangan desimal. Jadi Ya, tidak Bu. tidak bisa dijadikan kemungkinan. Yang bisa dijadikan kemungkinan adalah 6 bilangan ini yang tidak ada komanya. Seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya ya, Nak. Ya, Bu. Lanjut, mungkin anak-anak sekalian hebat-hebat ya bisa menjawab pertanyaan Ibu dari yang pertama sampai sekarang ya. Setelah anak-anak Ya, Bu. Iya, setelah anak-anak menyelesaikan permasalahannya Siti, mencari 5 kemungkinan, sekarang coba anak-anak buat permasalahan beserta 5 kemungkinan yang pada kolom di bawah ini. Bisa dilihat ya anak-anak. Ibu jelaskan, mungkin nanti anak-anak coba buat satu cerita, kemudian anak-anak tentukan 5 kemungkinan perkaliannya pada kolom di bawah ini ya. Nanti bisa dilihat, iya, bisa dilihat di dalam LKPD-nya ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Ini di LKPD-nya dan bisa dikerjakan ya. Ya, Bu. Iya, baik. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat, kalian sudah bisa menghitung kemungkinan bilangan perkalian. Untuk mengatur, jangan lupa bedanya para ibu guru ya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. semuanya harus diawas ya. Ya, Bu. Tidak bisa lupa Ya, Bu. nilai dari ibu. Iya, Bu. Baik anak.
mengakhiri pembelajaran kita. Mungkin Ibu mau menanyakan kembali, hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Menjaga hewan peliharaan, Bu. Iya benar. Menjaga Apalagi Bu? hewan. Hitung kali-kali, Bu. Perkalian, Bu. Perkalian, hewan Menyelesaikan peliharaan. masalah, Bu. Iya benar, menyelesaikan permasalahan. Kira-kira dalam menyelesaikan permasalahan itu kewajiban-kewajiban apa yang bisa kita laksanakan dalam hal jadi anak-anak sudah sampaikan tentang hewan peliharaan. Apa saja yang pertama coba? Ada kucing, Memberi 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 makan dan minum. Makan. Minuman dan minum. Memandikan, Bu, setiap hari. Benar sekali anak-anak, hebat sekali. Semua jawabannya benar. membuat kandang, Bu. Ya benar, ternyata kita jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kemudian memberi makan dengan cukup dan teratur. Menyediakan kandang tempat peliharaan hewan, membersihkan hewan dan kandangnya dengan teratur. Untuk pembelajaran kita hari ini dengan doa, Ibu minta kesediaan Nak Dahlia. Dahlia silakan memimpin kita berdoa. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Nak Dahlia. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini di tema yang keempat, kewajiban dan aku. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya anak. Baik, Bu.